Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami menghormati Engkau. Bapa, kami mencintai-Mu dan kami belajar untuk takut akan Engkau sebagaimana seharusnya. Dan Roh Kudus menolong kami, kiranya menolong kami, sudah, sedang, dan terus menolong kami untuk takut akan Allah sebagaimana mestinya. Amin. Untuk menghormati dan mengasihi Allah sebagaimana mestinya. Sekarang berbicaralah kepada kami. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Saudara, menjadi kebenaran mutlak yang tidak bisa dan tidak boleh dibantah bahwa nasib atau keadaan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Memang ada takdir mati, takdir yang tidak bisa diubah. Anda terlahir sebagai orang Manado, itu takdir mati. Anda tidak bisa mengubah diri menjadi orang Ambon. Anda terlahir jadi orang Tionghoa, itu takdir mati. Anda tidak bisa mengubah diri jadi orang Jawa. Ini namanya takdir mati. Tapi ada takdir hidup, artinya keadaan yang bisa kita ubah. Keadaan yang ditentukan oleh reaksi kita, respon kita, aktivitas kita dalam hidup. Anda tidak bisa jadi orang Ambon kalau Anda terlahir jadi orang Manado. Tapi Manado rusak atau Manado yang tidak rusak. Menjadi Manado yang baik atau Manado yang hancur. Itu tergantung saudara. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, nasib kekal kita juga ditentukan oleh diri kita. Tentu kita semua tahu bahwa dunia di mana kita hidup ini sudah semakin jahat. Semakin rusak. Dari apa yang kita dengar dalam pergaulan, dari pengaruh cara hidup manusia di sekitar kita, dari film, tontonan, lagu, infotainment, dan banyak lagi. Itu memproduk suasana kafir, ateis, fasik dalam hidup manusia. Itu mempengaruhi kita. Tetapi kita bisa menghindari. Karena kita bukan makhluk yang ditentukan oleh takdir atau nasib. Kita makhluk yang menentukan nasib kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, pisahkan dirimu dari mereka. Jadi kita bisa memisahkan diri kita dari dunia ini. Dan ini langkah yang harus semua kita pecinta suara kebenaran. Dan kalau saudara mempercayai dan menerima saya sebagai gembala kecil, pelayan saudara, saudara dengar. Kita harus keluar. Kita harus memisahkan diri. Ini bukan berarti lalu kita pergi ke tempat-tempat sepi, jauh dari keramaian kota, masuk ke dalam hutan atau gua gelap, atau masuk dalam kamar terkunci dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Bukan itu, saudara. Kita tetap harus memenuhi tanggung jawab kita sebagai karyawan, sebagai pegawai swasta, sebagai pegawai pemerintah, sebagai aparatur keamanan, sebagai aparatur negara, dan lain sebagainya. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita bisa memisahkan diri dari keadaan dunia yang rusak ini. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Seperti yang saya khotbahkan, keluar dari rutinitas saudara, itu jelas.
Kalau saudara tidak memiliki waktu selama ini untuk Tuhan, sekarang Anda bisa men-setting, menyusun, mengatur waktu bertemu Tuhan. Jangan tidak bangun pagi, bangunlah pagi, berdoalah bersama kami jam 5 pagi. Itu langkah memisahkan diri dari dunia. Jika ada waktu siang, saudara bisa masuk ruangan yang tidak terganggu oleh suara handphone, gadget saudara, untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara bisa memberikan waktu 30 menit, 1 jam, itu cepat saudaraku. Sebab Anda duduk, termangu-mangu depan rumah, itu sudah tanpa disadari 15 menit. Keluar masuk dapur, keluar lagi, ambil kacang, kucuk-kucuk, lihat TV, 15 menit lagi, sudah setengah jam. Main-main dengan anjing, cek 15 menit. Lalu ketemu tangga, dada ngomong sebentar, 15 menit, 1 jam lewat. Kalau itu dipakai untuk bertemu Tuhan, luar biasa dampaknya. Itu cara Anda memisahkan diri dengan dunia. Anda tidak lagi bergaul dengan orang yang tidak membuat Anda jadi rohani. Ini bukan sengaja kita membuang teman sahabat. Ada waktu kita bisa makan bersama. Karena disitulah kita memiliki ruangan menggarami mereka. Kalau dulu kita tergarami, sekarang ketika saudara sudah memiliki bekal. Karena bertemu dengan Tuhan dalam jam-jam tertentu. Anda telah dilengkapi dengan garam dari surga dan Anda mempengaruhi. Anda buktikan. Anda kalau berdoa setiap hari jam 5, itu tanpa Anda sadari Anda berubah. Tanpa saudara sadari Anda berubah. Lebih keras. Amin. Kita berubah. Karena ini kesaksian bukan 1-2 orang. Dan saudara pasti membuktikannya. 1 hari duduk diam 1 jam bersama-sama. Itu dampaknya besar sekali. Dampak psikologis, dampak spiritual besar. Besar saudaraku. Anda masih bisa bergaul, tapi mulai dibatasi. Jangan membuang waktu sia-sia. Seperti yang saya khotbahkan tadi pagi ketika Anda bertanya dan berkata, apa? Saya mau buat apa hari ini? Bingung ya, sepi ya. Nunggu orang telepon lalu ngajak pergi jalan-jalan atau bagaimana membuat kelompok asuransi lagi. Kelompok apa? Kelompok arisan. Atau cuman sibuk ngurusin taman, ngurusin kitchen set. Bukan tidak boleh. Anda mengisi hidup Anda dengan hal-hal itu yang akhirnya ketika mati Anda tinggalkan semua. Konyol saudara. Fokus saudara harus Tuhan. Jadi teman, sahabat, saudara kandung atau siapapun yang membuat Anda tidak rohani, batasi hubungan itu. Bukan melepaskan diri sama sekali. Bukan terus tidak mau bergaul sama sekali. Ada waktunya kita mesti bersosialisasi. Punya orang tua yang harus dijenguk, setiap minggu sekali harus dijenguk. Seminggu 2 kali iya, harus dirawat setiap hari ya. Penuhi. Tapi jangan dekat dan bersentuhan dengan orang yang membuat Anda tidak rohani. Nah ini kalau ada wanita-wanita atau pria-pria yang belum menikah, lalu pacaran dengan orang yang tidak seiman, itu sudah absolut. Anda salah. Anda mesti putus hubungan. Dan Anda harus meninggalkan percintaan dengan orang yang tidak seiman. Karena itu adalah tindakan berkhianat kepada Tuhan. Itu memisahkan diri. Lalu, jangan nonton film, berita, apapun yang mendistrak atau merusak pikiran saudara. Jangan membaca buku, jangan melihat di gadget, semua sajian yang membuat kita tidak rohani. Iseng-iseng 1 jam, iseng-iseng 30 menit, iseng-iseng 2 jam. Apa itu iseng? Nggak usah dilihat. Kecuali itu khotbah. Khotbah pun kita juga harus tahu siapa yang kita dengar.
Karena tidak semua orang menyampaikan kebenaran. Maksud saya, tidak semua orang yang mengaku hamba Tuhan itu benar-benar hamba Tuhan dan menyampaikan kebenaran. Jangan lihat lagi yang lucu-lucu terus kita share pada ketawa-tawa. Kalau memang itu baik, bukan salah ya. Ada makna-makna pelajaran rohani bisa di-share, bolehlah di-share. Kalau tidak, nggak usah. Apalagi yang jorok-jorok, aduh, rusak pikiran kita. Anak-anak muda sedang dipersiapkan masuk neraka dengan tiap hari pikirannya dipenuhi dengan apa yang disajikan di dalam gadget. Jangan. Anda buang pulsa sia-sia. Jangan. Itu cara Anda memisahkan diri dari dunia. Seterusnya, lanjut. Datanglah kebaktian seperti saat ini. Sebanyak mungkin yang bisa dihadiri. Sebanyak mungkin yang bisa dihadiri. Tapi jangan karena datang ke gereja anak tidak diurus. Anak tiap hari kasih mie instan terus. Ya. Mie instan ceplok telur. Mie instan ceplok telur. Jadi muka anak kayak ceplok telur. Makan telur mulu. Ya harus kasih sayur lah. Diurus dengan baik. Jangan karena pelayanan. Karena ke gereja. Udah tuh makan itu aja. Mama lagi mencari Tuhan. Jangan begitu. Ya, ayo kita pisahkan diri sebanyak mungkin seperti saat ini. Doa-doa seperti ini saya persiapkan. Saya berdoa, saya bergumul, saya persiapkan lagunya. Supaya saudara menikmati dan diberkati 1,5 jam tidak terasa. Ya kan saudara, tadi nyanyi doa lagi. Dan setiap kali kita kan beda-beda lagunya, lalu beda-beda suasananya, temanya yang Tuhan berikan. Sebanyak mungkin saudara hadir. Dengan cara-cara ini Anda memisahkan dari dunia. Nanti otomatis Anda terpisah. Lalu Anda melihat aneh diri Anda. Kok aku jadi aneh? Lihat orang. Kok aku dulu melihat dia biasa-biasa, kok sekarang jadi aneh ya? Kok bisa begini dia? Dia melihat Anda. Kok kau jadi begitu ya? Udah sama-sama. Udah gak cun tapi ciong. Udah beda. Nah itu mulai saudaraku. Tuhan akan mengadakan pemisahan. Tahukah saudara, Tuhan akan membuat penampian yang lebih keras. Yang jahat tambah jahat. Dan ketika dunia di puncak kejahatan. Dan manusia terbawa di puncak kejahatan. Allah menghukum. Allah tidak bisa menghukum orang yang belum dalam puncak kejahatan. Tunggu puncak kejahatannya. Sebaliknya Tuhan mempersiapkan orang-orang kudus yang menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Allah persiapkan. Bapak Ibu, hari ini hari Jumat. Besok hari Sabtu jam 2 Juli. Besok ada Thanksgiving jam 5 onsite. Itu hari ulang tahun sebenarnya. Ulang tahun Rehobot. Rehobot ministry. Dulu Rehobot hanya diperdatam dan ketika keluar dan membangun ministry itu mulai 2 Juli. Besok 2 Juli. Kita bukan mau ikut-ikutan merayakan ulang tahun. Tapi kesempatan kita gunakan untuk berbakti. Untuk bersama-sama dalam Thanksgiving Day. Dan acara besok dengan tema bisa dilewati. Ini kalimat yang kita miliki. Khas orang Rehobot. Khas orang GSKI. Lalu tanya, bagaimana bro? Luar biasa. Bisa dilewati. Biasanya kan apa kabar? Dahsyat. Kalau kita apa kabar? Bisa dilewati. Mana yang lebih dahsyat? Ya terserah itu. Sekolah Injil Liburan HOBC untuk anak-anak 4-6 SD tanggal 8-9 Juli. Saudara harus daftarkan anak-anak Anda. Oke? I love you, I love you, I love you. Kita bangkit berdiri. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Mari Bapak Pendeta Sutopo singgih. Sutopo maju ke depan. Jiwaku merindukan Engkau Bapa Allah.
Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Oh, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah semua. Sekali lagi katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Bapa di dalam surga, Engkau Bapa yang dahsyat. Engkau Bapa yang selalu memberi kami kekuatan. Kami bersyukur atas kemurahan yang selalu Engkau curahkan bagi kami, bagi gereja ini. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang selalu mencurahkan perlindungan atas kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama patih keluarga besarnya. Kami sidang jemaat-Mu mendoakan beliau supaya Bapa melindungi, menjagai, dan mencurahkan rahmat yang selalu baru. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Kelapa Gading, Bapak Pendeta Cornelius Kiong bersama dengan keluarga dan segenap patih keluarganya. Engkau juga curahkan berkat perlindungan, rahmat perlindungan untuk menjagai beliau. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami jemaat-jemaat-Mu telah Engkau ajari dengan teladan melalui hidup-Mu. Beri kami kemampuan berperilaku, bertindak sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan atas kami. Dan beri kami kemampuan untuk selalu membangun kesucian dan kekudusan di dalam kami berkata-kata, di dalam kami bertingkah laku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita. Bapak, Engkau melihat tangan kami yang tidak berdaya ini, tangan kami yang lemah, tangan kami yang kecil. Kami mohon Engkau mencurahkan berkat atas kedua tangan kami, atas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa bersama dengan putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.